Ini ya Bapak Ibu, eh, muncul nggak ya Miss Meli ya? Muncul. Muncul ya. Muncul, ya. Ini adalah kurikulum dari sekolah penggerak, gitu ya. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat capaian peserta didik. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mendampingi nanti, jangan hanya melihat, oh ini soalnya kayak gini, saya ajarin kayak gini, saya dampingin kayak gini. Tidak boleh. Jadi harus melihat capaian peserta didik seberapa. Nah ini sekaligus menjawab kaitannya dengan yang tadi ya, yang ada tanya juga yang Grahita ya, zona Grahita ya. Ya sesuai dengan capaiannya saja, kan gitu kan? Ya pembelajaran dilancarkan dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Terus pembelajaran yang relevan, maksudnya pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Ini visi dari sekolah penggerak Bapak Ibu. Berarti balik lagi kan, sebetulnya untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita sesuai dengan capaiannya, kan begitu kan. Nah, sekarang kaitannya dengan ngajarin perkalian seperti apa, gitu ya. Bapak Ibu, perkalian dan pembagian itu pasti diajarin setelah penjumlahan dan pengurangan. Pasti. Karena pada dasarnya perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau Bapak Ibu penjumlahannya belum tuntas, PR buat kita semua nih, kolaborasi yuk antara sekolah sama sama sekolah sama orang tua gitu untuk sama-sama mengawal. Dan saya tidak ragu-ragu untuk komunikasi dengan guru. Karena kadang apa yang kita sampaikan itu tidak begitu diperhatikan, tapi lebih diperhatikan sama guru. Kalau yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika saya paham bahwa Nadif itu ada kelemahan di literasinya atau di ininya kemampuan motorik halusnya untuk menulis, ya saya Bu tolong dikondisikan untuk suka menulis, sehingga nanti ketika kita di rumah mengkondisikan untuk menulis, dia juga semangat, dan di sekolah pun ketemu sama guru juga digitukan kan gitu kan. Lah kalau Bapak Ibu di penjumlahan dan pengurangan belum tuntas, ya agak susah untuk masuk ke perkalian. Itu sama saja anak belum naik ke tangga pertama disuruh lompat ke tangga kedua. Kasihan. Ya tuntaskan dulu di penjumlahannya gitu ya. Baik kalau udah kelas 3, kelas perkalian tuh kalau tidak salah kelas 2 ya. Kelas 2 udah masuk. Kayaknya Nadif sekarang juga udah ada perkalian. Dan saya selalu begini Bapak Ibu semua. Ketika kelas 1 itu sebelum cuma sampai 99 angkanya. Tapi Nadif maunya lebih. Ya sudah tak kasih lebih, ternyata bisa. Makanya untuk perkalian sekarang dia udah insya Allah sudah ini, kadang ceroboh gitu ya. Cerobohnya itu pengen cepet-cepetan. Caranya saya dulu sama pakai funny block. Terus saya pakai kotak-kotak. Oke ya. Jadi kalau 5 kali 4 coba berarti ada 4 funny block yang dikalikan 5, berarti kan ada 5 box kan. Coba diisi sekarang jumlahnya berapa, dimulai dari seperti itu. Lama kelamaan Nadif orangnya ini ya, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa begitu ya. Jadi saya tidak pernah mengkondisikan anak saya untuk menghafalkan 5 kali 4 20. Buat apa? Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya lebih mengedepankan saya ambil funny block, saya ambil kotak-kotak ini begitu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya ambil kotak-kotak seperti ini, setelah itu dibuat ya, baru dijumlahkan. Termasuk pembagian begitu ya. Ketika pembagian, oke, kamu punya berapa permen?
10 permen, mau dibagi 5 orang, coba berarti ini ada 5 kotak. Coba dibagi 5, satu. Apakah itu butuh waktu? Iya, Bapak Ibu. Tapi kalau itu sudah paham, nanti ke depannya mau seperti apapun tinggal dikondisikan. Maksudnya, kalau pondasi gedung yang kita bangun itu sudah kuat, atasnya mau dibikin seperti apapun, insya Allah bisa. Tapi kalau cuma sekedar di awalnya, misalkan dihafalin perkalian 1 sampai 10 begitu ya, dihafalin. Bisa, tapi kalau tidak, dia tidak paham konsep, nanti ketika lebih tinggi lagi, blank. Gitu ya. Terus pembagian atau porogapet tadi ya, tergantung capaian siswa. Gitu ya. Capaian siswanya seperti apa? Yang penting anak-anak itu memahami. Kadang kalau untuk yang ringan, saya nggak pakai porogapet, coba dikurangi. Karena apa? Ketika misalkan 8 dibagi 2, itu kan tinggal 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, habisnya sampai berapa kali 2? Oh, ada 4 kali, berarti 8 bagi 2 itu, 8 dibagi 2 itu berarti 4. Nah, tapi kalau sudah 1.500 dibagi 30 misalkan begitu ya, ya masa mau pakai itu gitu ya, tapi tidak masalah kita kenalkan itu. Sama saja ketika kita mau ke Simpang 5, kalau mau naik angkot pakainya ini, kalau mau jalan kaki pakainya ini, seperti ini capek, tapi kalau mau cepat pakai model ini, sehingga dia jadi ketertarikan kan. Oh, ternyata bisa juga dikerjakan dengan model seperti ini, bisa lebih cepat ini. Cuman saya biasanya yang lebih cepat itu jangan dimunculkan di pertama. Makanya kayak Nadim sekarang ketika dia, ayah daripada repot-repot kayak gini, pakai kalkulator saja. Wah, kacau nih. Karena apa namanya? Mungkin pernah sama kakaknya gitu ya. Ditunjukin di handphone itu ada kalkulator. Saya tekankan, Nadim, ini tidak masalah kamu bisa menjawab 1.500 dibagi 30, misalkan begitu ya. Tapi ini lebih kepada bagaimana kamu memahami konsep, sehingga nanti bisa diterapkan di tempat lain. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah apa tadi pembagian dulu atau porogapet dulu begitu ya, atau desimal ya. Tergantung anak-anak. Kalau saya tergantung anak-anak. Lebih senang yang mana dulu. Saya ke anak yang kelas 5 pun begitu ya, ketika kemarin masih ada kesulitan, saya pakai pengurangan dulu, gitu. bukan porogapet. Karena kan kadang susah. Misalkan 1.156 misalnya gitu ya. Dibagi 24. Nah, ini kan agak susah. Ya pelan-pelan sih gitu ya. Kalau memang udah bisa, tahapannya ini kita tingkatkan lagi. Begitu Bapak Ibu. Miss Meli, ada lagi nggak ya yang pertanyaan ini ya, yang dari apa namanya formulir ya? Tapi ada yang ya, mau memahamkan perkalian di luar kepala tanpa hafalan. Lah ini ngapain? Sampai konsepnya saja dipahamkan, nanti mau ketemu sama perkalian apapun selesai. Jadi kayak kita apa namanya ya, anak-anak pun sekarang kita udah kondisikan untuk bisa masak, bisa apa namanya ya, bisa goreng telur kan begitu kan. Selain goreng telur juga goreng yang lain bisa gitu ya. Tidak semata-mata tinggal bagaimana cara pesen GoFood. Aduh, mending diajarin masak aja gitu. Agak lama nggak apa-apa gitu ya, teman-teman. Ini SD kelas 5 tentang pecahan campuran desimal persen menyamakan penyebut KPK FPB. Wah, ini udah kelas tinggi nih gitu ya. Ya, ini memang PR sih ya gitu ya. Pecahan campuran ya harus berulang-ulang, dimulai dari pecahan campuran jangan yang gede-gede dulu gitu ya. Misalkan 5/2 jadi berapa? Oke, ditingkatkan menjadi 100 sekian per 30 misalkan begitu ya. Bisa disederhanakan enggak? Kalau bisa disederhanakan gimana? Saya biasanya kayak gitu. Oke, mungkin kalau dibahas semua enggak ini nih, nanti kasihan Bu Vivi nggak bisa jawab. Nggak ada waktu untuk jawab maksudnya.
Masih ada waktu ini Pak sampai 11.30 ya kita Oke. Nah, apalagi nih kira-kira. Nah, kalau yang itu saya ini komen yang tunagrahita sesuai capaian aja ya, Bapak Ibu. ya baik. Itu tadi sudah terjawab. Kuncinya anak-anak berarti sampai di mana ketercapaiannya seperti itu ya Pak. Ini untuk Iya, jangan dipaksa mentang-mentang ada sepeda, terus langsung diajarin sepeda begitu ya. Padahal dia belum pernah naik sepeda ya. Bertahap lah. Sepedanya roda 2, ya dibeliin lah sepeda roda yang rodanya 4 belakangnya kan ya. 3 yang belakangnya kan gitu kan. Itu salah satu cara untuk mengkondisikan otak anak.